Halo besti semua, jumpa lagi di channel Auria Aruna. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah cintanya Pak Prabowo Subianto. Jadi pada masa mudanya, Pak Prabowo ini sempat dekat dengan beberapa perempuan. Salah satunya seorang gadis asal Jogja. Hubungan Pak Prabowo dengan gadis Jogja ini sudah serius, tapi karena kesibukan Pak Prabowo sebagai anggota Kopassus membuat hubungan keduanya menjadi putus. Sampai akhirnya Pak Prabowo berpacaran dengan Titi Soeharto, anak Presiden Soeharto. Ada momen menarik ketika Pak Prabowo memperkenalkan Ibu Titi kepada sang ayah, Sumitro Joyo Hadikusumo. Kepada sang ayah, Prabowo hanya bilang, gadis tersebut adalah salah satu murid Sumitro. Titi ternyata pernah menjadi salah satu mahasiswi Sumitro. Lama-kelamaan, Sumitro akhirnya tahu juga pacar anaknya adalah anak seorang Presiden Republik Indonesia. Sumitro langsung khawatir jika Prabowo tidak serius terhadap Titi. Tak terbayangkan oleh Sumitro kalau Prabowo sampai mempermainkan anaknya Presiden. Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu. Begitu kata Sumitro ke Prabowo pada saat itu. Prabowo lalu membawa Titi ke rumah neneknya, Siti Katumi. Ini adalah bukti keseriusan Prabowo menjalin hubungan kepada Titi. Kesan pertama Siti Katumi mengenai Titi sangat baik. Titi dinilai sebagai wanita yang lemah lembut dan sopan. Ia hanya mengira Titi adalah anak Jogja yang berkuliah di Jakarta dan mondok di daerah sekitar Menteng. Dalam kunjungan kedua kalinya ke rumah Siti Katumi, barulah terungkap siapa Titi sebenarnya. Nenek Prabowo terperanjat. Semenjak itu justru agak berubah sikapnya terhadap Titi. Siti Katumi tidak suka karena menilai keluarga Titi sangat feodal. Namun, baik Sumitro maupun Siti Katumi cukup tertarik dengan kepribadian Titi yang dinilai sangat rendah hati dan sopan. Jadinya muncullah kebimbangan. Di sisi lain, hubungan Sumitro dan tim Soeharto, Ibu Titi, sedang tidak baik-baik saja. Sebagai Menteri Perdagangan, Sumitro tidak mau mengikuti titah Ibu Tin dalam tender impor cengkeh. Ibu Tin marah. Ia tidak mau menegur Sumitro selama 1 tahun. Pernah juga saat berjumpa dengan Sumitro, Ibu Tin membuang muka. Hal berbeda terjadi saat keduanya bertemu di sela upacara kenegaraan di Istana Merdeka di tahun 80-an. Ibu Tin mendekati Sumitro dan bertanya, Pak Mitro, bagaimana? Bisiknya ke Sumitro. Baik-baik saja, Bu, jawab Sumitro. Bagaimana anak-anak kita? Ulang Bu Tin lebih jelas. Baru sadar, ternyata yang dimaksud Ibu Tin adalah soal hubungan Prabowo dan Titi. Ya bagaimana Bu, kita serahkan saja pada anak-anak kita, jawab Sumitro diplomatis. Ya tapi kita diam-diam saja, jangan diumumkan dahulu, tambah Ibu Tin lagi. Sumitro lantas bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya dengan Titi. Ya, nanti saya lamar, jawab Prabowo pada saat ditanya sang ayah. Keluarga Cendana akhirnya mengirimkan utusan khusus ke keluarga Sumitro. Utusan khusus ini memberitahu keluarga Sumitro bahwa sudah bisa datang melamar ke keluarga Soeharto. Kepada utusan khusus ini, Sumitro mengatakan pihaknya tidak akan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil, melainkan bahasa Indonesia agar lebih egaliter. Istri saya orang Minahasa, bukan Jawa, jadi nggak mengerti bahasa Jawa. Saya ingin siapapun, termasuk besan saya, harus menghormati istri saya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau mereka menganggap ini kurang sopan, ya that's too bad, ujar Sumitro.
Akhirnya, keluarga Soeharto menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan penuh sikap hormat. Akhirnya, lamaran diterima. Keluarga Cendana pun mulai mempersiapkan acara pernikahan. Ada 300 orangan yang menjadi panitia. Acara pernikahan ini disiapkan dalam waktu 60 hari. Demi acara pernikahan ini, Soeharto sudah meliburkan acara kenegaraan sejak beberapa hari sebelum acara. Soeharto pun bahkan rela sampai turun ke lapangan memeriksa taruh di rumah Jalan Cendana. Pesta pernikahan Prabowo dan Titi berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 8 Mei 1983. Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jenderal Muhammad Yusuf, mantan Panglima ABRI sekaligus atasan Prabowo, bertindak sebagai saksi dalam pernikahan itu. Prabowo dan Titi menikah dengan upacara yang megah. Acara dilakukan dengan adat Jawa, ada sungkem-sungkemannya dan ada suap-suapannya. Acara yang dimulai pada pukul 9.30 itu berjalan mulus karena cuacanya hari itu cukup bersahabat. Keluarga Prabowo pun membuat hajatan esok harinya pada tanggal 9 Mei 1983. Acara kenduri diadakan di Balai Kartini, Jakarta. Prabowo pun memakai seragam kebesarannya sebagai kapten dalam Korps Baret Merah, sementara pengantin perempuan mengenakan pakaian adat Jawa. Seusai menikah, Titi mengaku ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sudah masanya berhenti macam-macam, ujarnya. Titi juga mengaku sudah pensiun dari hobinya, yaitu berdisko. Oke Besti, itu tadi kisah cintanya Pak Prabowo yang so sweet ya. Nah, di episode selanjutnya saya akan cerita tentang kehidupan rumah tangganya Pak Prabowo yang berakhir tragis. So, tontonin terus ya channel Auria Aruna. Dadah!